Salam, selamat pagi anak-anak semua. Dimanapun anak-anak berada, Sri yakin dan percaya kita semua sehat. Oleh sebab itu, mari pada saat pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus ajaib bagi kita semua. Mari kita imanilah pujian ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Bahkan dari malam hingga pagi hari ini, Kau izinkan kami Tuhan, kami masih bisa bernafas. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan dari Engkau Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami ingin bersyukur kepada Engkau. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah Engkau. Kami mau katakan bahwa Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
kami, buka setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar, kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya kami persembahkan untuk Yesus Kristus kepada Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa masuk di dalam yang namanya rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan bukan cuma satu. Alkitab bilang di dalam Yeremia 29 ayat 11 bilang Dia memiliki rancangan-rancangan bagi kita, dan bukan cuma ngerancang, tapi Dia juga rancangan itu seperti gini. Kalau orang mau bangun rumah, dia harus gambar rumahnya. Dia harus gambar pintunya di mana, dia harus gambar jendelanya di mana, dia harus gambar ini ruang tidur, ini ruang apa. Itulah yang Tuhan punya bagi hidup kita. Tuhan punya gambaran hidup kita. Tuhan punya pikiran buat kita. Apa Tuhan mau kita jadi apa nantinya? Tuhan itu sudah punya rancangan. Tuhan tuh udah punya rencana buat hidup kita. Kenapa Tuhan perlu memikirkan kehidupan kita? Ada yang tahu? Semua itu karena Dia sangat mengasihi kita. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Aku tahu rancangan-rancangan yang kumiliki terhadap engkau, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau bahasa Inggris bilang hari depan yang penuh dengan berkat yang luar biasa dan keberhasilan dan sukses. Nah, siapa di antara anak-anak yang mau sukses dalam hidupnya? Yang mau sukses, yang ancung tangan hari ini, yang dengerin hari ini, ketahuilah satu kata daripada firman Tuhan hari ini dapat mengubah kehidupanmu. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dulu di zaman di mana firman ini diberitakan di Yeremia, waktu zaman Nabi Yeremia, itu orang Israel lagi dalam masa sulit, lagi dalam masa suka. Orang-orang susah di situ. Mereka di dalam pembuangan. Pembuangan artinya mereka itu ditawan di suatu negara, ditahan di penjara di suatu negara yang bukan menjadi negaranya mereka, dan kemudian mereka menjadi budak di situ. Nah, keadaan mereka sulit. Sama seperti hari-hari ini. Memang kita tidak dijajah. Kita tidak di bawah tawanan bangsa lain. Tapi hari-hari ini juga keadaan kita tidak jauh beda dengan yang namanya keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengalami krisis. Kita juga mengalami krisis. Kita krisis dalam pandemi COVID. Saya punya anak, anaknya bilang, kapan COVID berakhir? Saya sudah nggak mau dengar lagi soal COVID. Anak saya usia 7 tahun, dan dia sudah marah-marah sama COVID. Mungkin anak-anak sekalian juga mungkin marah sama COVID. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, ya mau ketemu teman-teman nggak bisa, mau merayakan ulang tahun mungkin nggak bisa karena COVID. Benar? Nah, tapi melewati semua itu ternyata Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hati bangsa Israel. Demikian juga yang Tuhan sedang lakukan di dalam hati kita di masa-masa sulit ini. Karena melalui masa-masa sulit, orang-orang akan memiliki sejarah berjalan dengan Tuhan.
Karena dari masa-masa sulit, kita akan tahu pertolongan kita datang dari Tuhan. Instruksi Tuhan di masa-masa yang sulit bagi bangsa Israel di zaman Yeremia adalah, dia bilang begini, usahakan, ya 7 dibilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mungkin kita nggak berdoa buat kota Semarang, mungkin kita nggak berdoa buat Indonesia, tapi anak-anak hari ini misalnya mau ajak, mari berdoa buat sekolah. Sekolah yang sudah nabur dalam kehidupanmu, sekolah yang sudah memberikan pendidikan. Mari anak-anak, ambil waktu untuk berdoa bagi sekolahmu. Guru-guru di sini sudah menabur hidup mereka untuk kesejahteraan hidupmu. Maksudnya Miss apa? Sejahtera. Ya, kalian bisa belajar, bisa dapat pendidikan, bisa dapat pengetahuan. Itu karena ada guru-guru yang menabur pengajaran yang baik. Coba bisa tanya, ada nggak guru-guru di sini yang ngajarin cara merampok? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi yang kalian dapat adalah pengetahuan yang bagus, matematika, ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, pengetahuan akan Tuhan, kebenaran, kebaikan. Itu yang kita pelajari. Itu mereka nabur. Itu guru-guru nabur. Nah, sekarang gantian persyaratannya. Pernah enggak anak-anak sekalian mengambil waktu berdoa untuk sekolah? Mengambil waktu berdoa untuk guru-guru. Misalnya pernah sekolah pastinya ya. Kalau nggak sekolah, misalnya nggak berdiri di sini, bener nggak? Nah, waktu misalnya sekolah dari SD, misalnya selalu berdoa selalu berdoa setiap kali pertama kali masuk, absensi kelas, misalnya coba hafalkan. Setelah itu, misalnya mulai berdoa buat teman-teman satu kelas, misalnya berdoa buat sekolah. Misalnya berdoa buat guru setelah di SMP, misalnya punya persekutuan doa. Sampai waktu dulu teman-teman pada bilang, wah ibu pendeta sudah datang. Jadi kita disuruh doa, kita doa keliling sekolah dan sebagainya. Mungkin dalam masa pandemi ini kita tidak melakukan hal itu, tapi kita masih bisa berdoa. Misalnya ajarkan kepada anak saya umur 7 tahun, berdoa buat gurumu, berdoa buat anak-anak, buat teman-temanmu, berdoa buat sekolah. Karena Alkitab bilang kalau di sini kota, ayat 7 bilang, kotamu adalah sekolahmu, lingkupmu, di mana engkau ada saat ini, di mana Tuhan taruh kamu, adalah sekolah terang bangsa. Oke, berdoalah buat kesejahteraan sekolah terang bangsa, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Wow. Mari anak-anak, ambil waktu untuk berdoa. Waktu engkau berdoa, melihat keluar dari masalahmu dan mulai memberkati sesuatu yang kau sudah terima berkatnya dari dulu, engkau akan lihat bagaimana tangan Tuhan akan memberkati engkau. Mungkin anak-anak tidak bisa nabur uang, tapi kalian bisa nabur doa. Semua taburanmu pasti akan kembali dengan suatu hasil kalau kamu menabur dengan tulus. Yaitu berdoalah bagi kesejahteraan sekolahmu, guru-gurumu, teman-temanmu. Kesejahteraan mereka akan menjadi kesejahteraanmu. Kita melihat gambaran besarnya Tuhan. Hari ini kita bisa lihat
Bagaimana Tuhan bekerja di hati orang Yahudi di masa krisis. Waktu mereka mulai berdoa untuk kondisi di mana mereka ada. Waktu Yeremia mulai berdoa, di dalam pembuangan dia mulai berdoa. Waktu dia diangkat, bangsa itu pun diangkat. Dan disitulah Tuhan kerjakan dalam hati kita. Waktu kita mulai berdoa, memberkati orang lain, memberkati keadaan, misalnya kota kita, sekolah kita, keluar daripada untuk kita. Jangan doa untuk saya. Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau mainan, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu tidak akan mendatangkan berkat. Tapi kalau bilang Tuhan, berkati temanku yang hari-hari ini lagi ngalami sesuatu. Tuhan, berkati orang tuaku, tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran. Tuhan, berkati guru-guruku, berkati mereka supaya mereka juga sabar ngajarin kita. Berkati sekolahku Tuhan. Waktu Engkau lakukan seperti itu, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk membuka berkati Engkau. Karena apa? Doamu bukanlah lagi untuk dirimu, tapi Engkau mendoakan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi saluran berkat. Waktu Engkau jadi saluran berkat, maka berkat akan datang kepadamu dalam bentuk apapun. Hari ini Tuhan melakukan banyak hal melalui peristiwa-peristiwa yang ada. Tuhan sedang lakukan sesuatu. Percayalah. Kembali misalnya bilang di Yeremia 29 ayat 11, katakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita sudah berdoa memberkati orang-orang di sekeliling kita, memberkati kota kita, memberkati sekolah kita, guru kita, bukan lagi pikir untuk kita, maka Tuhan bilang, jangan takut akan dirimu, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku ada padamu. Jadi kamu gak usah khawatir tentang hidupmu, gak usah khawatir, gak usah stres, gak usah takut. Ada jalan Tuhan. Pasti ada jalan Tuhan. Pasti ada jalan Tuhan. Percayalah. 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 Karena yang pegang hidup kita, waktu kita mulai keluar dari memikirkan diri kita sendiri kepada memikirkan orang lain, waktu kita nggak mau pikir sini dulu, aku, tapi sekarang apa yang bisa aku berkati Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Apa yang bisa aku buat? Itu sendiri kayak kita lagi hutangin Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dan bilang, aku yang urus kamu. Masa depanmu, aku yang pegang. Masa depanmu, aku yang pegang. Hari esokmu, aku yang pegang. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kalau Tuhan merencanakan sesuatu, gak pernah tanggung-tanggung anak-anak. Dia pasti melakukan hal yang luar biasa. Percayalah. Misalnya buktinya, misalnya juga ngalamin. Dulu gak punya apa-apa, gak punya makanan. Pernah Mama cuma doa, Mama bilang, Tuhan, ini anak-anak ini punyamu. Kami gak punya makanan hari ini. Tiba-tiba ada tetangga ketok pintu, bawa makanan sepanci-panci. Akhirnya kita bisa pesta seminggu, itu makanan gak rusak. Itu luar biasa, dan itu bisa ingat sampai sekarang. Misalnya mau kuliah, misalnya mau sekolah, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Itu bisa ada aja. Dapat beasiswa, dapat apa. Itu karena apa? Misalnya punya mama yang nabur. Misalnya juga suka nabur. Keluarga kita sudah diajarkan untuk nabur, jangan mikir sendiri, belajar mikir orang. Dan sampai hari ini misalnya dulu pernah diketawain, alah, lu mimpi-mimpi mau keluar negeri, lu gak bakal ke luar negeri, uang aja gak ada. Itu orang kejam memang bilang begitu, misalnya dibilangin gitu. Sampai ada yang bilang, lu nikah sama orang kaya, baru lu bisa keluar negeri. Kalau lu gak nikah sama orang kaya, lu gak bisa pergi luar negeri. Itu dibilang begitu.
Sarah waktu itu. Tapi anak-anak tahu Miss Sarah bergantung sama Tuhan dan terus lakukan apa yang Miss Sarah bisa lakukan, memberkati, berbahagia dengan Tuhan, tahu masa depanku di tangan Tuhan. Anak-anak tahu satu hari Tuhan buka pintu. Apa yang menjadi mimpi Miss Sarah? Miss Sarah mimpi pengen pergi Amerika. Miss Sarah pergi Amerika, dibayarin semuanya. Miss Sarah bisa jalan di jalan-jalan itu yang Miss Sarah pengen pergi, sampai ke Disneyland dibayarin. Karena apa? Miss Sarah cuma melayani. Sebenarnya Miss Sarah diundang untuk melayani, bantu jadi penerjemah. Makanya sekolah yang baik, apalagi kalau bahasa Inggris, belajar yang baik. Karena waktu kamu belajar dengan baik, apa yang kamu pelajari hari ini itu bisa menjadi pembuka pintu di masa depan. Kamu nggak tahu cara Tuhan. Misalnya jadi penerjemah dan akhirnya dibayarin jalan-jalan sekalian, nggak minta, dibayarin. Bukan cuma sekali, akhirnya misalnya ke luar negeri beberapa kali dibayarin untuk pelayanan. Karena hati misalnya dari kecil memang mau melayani. Dan Tuhan buka pintu, akhirnya misalnya ke bangsa-bangsa. Bukan karena misalnya nikah dengan orang yang kaya, tapi karena misalnya punya Bapa yang luar biasa. Namanya Tuhan Yesus. Dan dia gak pernah gagal. Dan dia gak pernah kasih janji yang bohong. Misalnya pegang, bukan berharap pada manusia, tapi Tuhan. Masih banyak cerita dalam hidup Misalnya bisa ceritakan. Tapi percayalah, waktu Tuhan bilang aku punya rancangan-rancangan bagimu, dan rancangan-rancangan yang luar biasa, damai sejahtera untuk masa depan yang luar biasa, itu Tuhan tidak bohong. Yang kita harus lakukan apa? Dia lihat masa depan kita, dia tahu masa depan kita. Mau nggak kita jalan bersama dengan dia? Meninggalkan semua keakuan kita, meninggalkan semua untuk kita, tapi kita lihat Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Jalan bersama dengan dia. Yeremia berkata bahwa rancangan Tuhan memberikan harapan masa depan sebagai orang percaya di dalam Yesus. Harapan masa depan kita jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Waktu misalnya lagi SD, SMP, SMA, kalian pikir, misalnya pernah kepikir, misalnya suatu hari akan keluar negeri, itu hanya mimpi. Dan misalnya terus mimpi dan pegang mimpi itu dan taruh mimpi itu di dalam tangan Tuhan. Dan menjadi kenyataan. Yeremia 31 ayat 31 katakan, bagian A sebenarnya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Apa perjanjian baru? 360 tahun kemudian Tuhan menggenapi perjanjian baru itu ketika ia mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita memiliki kesempatan untuk diampuni. Sekali lagi, firman Tuhan, bahwa firman Tuhan selalu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kuncinya adalah apakah kita punya suatu hubungan dengan Dia. Orang yang gak punya hubungan dengan Tuhan akan selalu hidup bagi dirinya dan tidak akan pikirkan orang dan tidak bisa melihat melampaui dirinya, tidak bisa melihat di luar dirinya. Aku. Tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan akan selalu bilang, Tuhan mau apa? Bagi hidupku Tuhan mau apa? Hari ini Tuhan mau aku lakukan apa? Untuk buat senyuman di muka orang, senyuman di wajah orang. Misalnya dulu pikir, one day one smile, satu hari satu senyuman, itu sudah cukup. Karena senyuman itu bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita. Daripada kita mikirin kita, mendingan kita taruh senyuman di wajah orang.
Dan itu akan memberikan harapan. Dan waktu kita berikan harapan pada orang, kita tahu harapan itu sendiri datang kepada kita. Dan Yesuslah harapan itu. Firman Tuhan pasti jadi kenyataan. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 katakan, dan apabila kamu berseru, ingat ya, kamu sudah punya hubungan dengan Tuhan, kamu tidak lagi mikirin diri kamu mulai memberkati dengan doamu. Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana aku buang. Kalau di sini bilang bukan dibuang, tapi sekolah di mana engkau ada anak-anak, karena kau masih bersekolah. Berdoa bagi kota Semarang di mana engkau ada, atau dimanapun engkau ada saat ini. Berdoa bagi kesejahteraan kota, karena kesejahteraan sekolahmu, kesejahteraan kotamu akan menjadi kesejahteraan. Nah, waktu kau lakukan itu, maka waktu kau berseru kepadaku, kata Tuhan di ayat 12-13, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Waktu kita keluar dari kotak kita dan kita masuk di dalam pandangannya Tuhan, dalam hatinya Tuhan, memikirkan segala sesuatu dari apa yang Tuhan mau, Tuhan akan dengar. Tuhan akan lakukan sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Ingat itu baik-baik. Dan mungkin saja berbeda dari dengan cara yang kita pikirkan. Berikut ada satu klip yang Misara mau lihat. Di situ digambarkan ada satu anak yang mencoret-coret kertas. Coret-coret. Semuanya coret-coret. Nggak ada yang betul. Sampai anaknya males, anaknya sedih. Kenapa dia cuma coret-coret. Itulah kehidupan kita kan. Kehidupan kita penuh dengan coret-coret karena gagal, karena krisis, karena nggak bisa bikin apa-apa. Rasanya seperti itu. Tapi kertas itu dikumpulkan oleh seseorang. Dan kemudian nanti kalian lihat sendiri apa jadinya coret-coret itu. I've heard it. You've heard it. It's time for a new beginning. Time to start a fresh page or paint a new picture with our life. Sounds great in theory, but it can seem impossible. Life is messy. The lines have gotten blurred. Maybe we just don't know where to start. We look at the canvas of our lives and see mistake after mistake after mistake. It's overwhelming. When I look at my life with these messy lines and scribbles, it makes me think, is this as good as it gets? There's no eraser that can make this life make sense. But what if? What if there was someone that could make sense of our mess? They could take all our scribbles, all our mistakes, all our missed opportunities, and make them into a masterpiece. And then I remember, there is Jesus. He gives us a new life. Every day is a blank canvas full of possibility and promise. He takes our canvases, our lives that have been filled up with shortcomings, secrets, tragedies, and embarrassments, and He helps them make sense. When I look at the canvas of my life and I see nothing but disorder and chaos, I have to remember this. God is not a God of disorder. He's a God of peace. And you know what? He wants to take my hand and bring peace to the canvas of my life. So as we seek to make our mark, let us give God all our scribbles, all our mistakes, all our hurts, and trust that He will turn our messy lives into a masterpiece.
His masterpiece. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa, seperti film yang tadi kalian sudah lihat, klip yang tadi sudah lihat. Lihat betapa luar biasanya. Berhenti memikirkan dirimu sendiri, bahkan berhenti memikirkan kekacauanmu, kenakalanmu, kegagalanmu, mungkin pernah nggak naik kelas dan sebagainya. Nggak usah pikirin itu lagi. Serahkan itu kepada Tuhan. Karena apa? Bahkan kekacauanmu, waktu kamu hidup bersama dengan Tuhan, waktu kamu hidup sejalan dengan Tuhan, Dia ambil kekacauanmu, coret-coret kehidupanmu, dan menjadikannya satu mahakarya yang luar biasa. Dan Dia bilang, inilah anakku yang adalah hasil karyaku. Inilah rancanganku, mahakaryaku, yang akan taruh menjadi suatu yang aku bisa pamerkan, yang aku bisa display, taruh. Dunia bisa lihat apa yang orang pikir sampah, apa yang orang pikir nggak berguna, apa yang orang pikir nggak bisa dipakai, Tuhan angkat. Waktu kita hidup sejalan dengan Tuhan dan ngerti bahwa Dia punya rancangan yang luar biasa, Dia ambil itu hidup kita dan Dia jadikan suatu pameran yang luar biasa. Hidup kita Dia akan taruh di etalase dunia dan akan bilang, inilah anakku, hasil karyaku, inilah rancanganku. Dan Dia luar biasa. Dia adalah mahakaryaku. Anak-anak hari ini, kegagalan dan kekacauan hidupmu pun Tuhan bisa jadikan mahakarya. Tapi satu hal, pastikan bahwa engkau hidup di dalam Tuhan. Karena hanya itu yang akan menumbuhkan harapanmu, pandangan kepada Dia, dan keyakinanmu bahwa Dia yang pegang masa depan. Dan itu akan menjadi suatu mahakarya yang luar biasa. Bisa berdoa hari ini. Kalian yang merasa gagal, kalian yang merasa kayak gak punya harapan, gak punya masa depan, bisa berdoa saat ini. Kalau kau dengar hari ini dan kau merasa hidupmu gantung, gak tahu di mana, apakah masih ada masa depan buat aku? Tuhan bilang ada. Serahkan baik kekacauan, baik kemenanganmu dalam tanganku. Tuhan bilang, kasih dan aku akan mengubahnya menjadi mahakarya. Stop looking at yourself dan mulai lakukan apa yang Tuhan suruh. Doakan, bukan untuk dirimu, tapi mulai doakan sekelilingmu. Dan kau akan lihat hidupmu menjadi mahakarya yang luar biasa. Bapakku berdoa, berkati anak-anakmu, mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh hari ini. Tuhan, tanganmu ada di atas mereka. Aku berdoa mahakaryamu mulai dikerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau Tuhan, yang memulai sesuatu yang baik dalam kehidupannya, tidak akan meninggalkannya setengah jalan, tapi Kau akan menjadikannya luar biasa. Kau akan menjadikannya suatu di etalase, ditonton dan dilihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan seseorang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.